Jenius mendadak bersama The Brahms. Oke ya, adik-adik 9 SMP yang sebentar lagi mau UNBK. Ini The Brahms dalam membedah SKL UNBK IPA Fisika. Ini sudah sampai pada bagian keempat dan tentunya adalah tamat adik-adik ya. Jadi ini bagian yang terakhir. Artinya apa? Semua materi yang jadi bahan UNBK IPA Fisika sudah secara tuntas dibedah oleh The Brahms. Dan dengan sedemikian jelasnya ya, insya Allah adik-adik akan jadi tambah jauh mengerti. Oke, sekarang ini bagian yang keempat ya, langsung saja adalah tentang listrik statis ya. Ini soal pertama yang direkomendasikan adalah ini, perhatian. Jadi muatan A dan B tolak menolak dengan gaya sebesar F. Ya, jika A diperbesar menjadi 6 kali semula dan B diperkecil menjadi setengah kali semula. Jadi menjadi setengah tentu menjadi lebih kecil ya. Jaraknya diperpanjang menjadi 6. Jarak jadi 6. Gaya tolak menolaknya antara A dan B menjadi berapa F gitu. Oke ya. Adik, pastinya gaya yang dimaksud adalah gaya elektrostatis. Dia punya rumus apa? K kali Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini rumus dasarnya ya. Cara mengingatnya gini supaya adik nggak lupa ya. Kakiku roro ya. Kakiku roro. Inilah rumus gaya elektrostatis. Gitu adik ya. Nah sekarang berdasarkan rumus ini, mari kita bantai soal ini gitu ya adik ya. Perhatian, kondisi pertama ya kita namakan ya F1 gitu aja. Nanti dibagi dengan F2. Kondisi kedua. Ya, dengan kaki kuroro berarti K. Nah, mula-mula di sini ada QA, kemudian QB gitu ya adik-adik ya. Dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini awal ya. Kemudian kondisi kedua sesuai soal tadi. Muatan A menjadi 6 kali semula. Berarti ini menjadi 6 kali QA gitu ya. Sementara B menjadi setengah kali adik. Berarti gini apa? Setengah kali QB gitu adik ya. Betul ya? Dibagi dengan R. R-nya jadi berapa kali? 6 ya. Tadinya itu 2. Sekarang menjadi 6 ya. Tentu boleh sih adik masukkan ininya 2 gitu ya. 2 kuadrat, sininya 6 kuadrat. Gitu adik ya. Oke, mari perhatikan kita lihat apa yang terjadi. Nah adik-adik, berarti yang sama langsung dicoret. Pastinya apa? K-nya sama, Ki-A sama, Ki-B sama. Kalau gini ini ada 1 ini ya. 2 kuadrat yaitu 64. Berarti yang kita punya, coba angkanya biar lebih jelas. 1 dibagi 2 kuadrat, 4 ya adik ya. Dan ini 6 kali setengah berapa adik? 3 dibagi 6 kuadrat 36 gitu ya. Nah sehingga jadi apa ini? 1/4 kali 36 dibagi 3 gitu adik ya. Tahu kan ya? Oke baiklah. Nah coret lagi 36 bagi 4 9. 9 bagi 3 ya ampun 3 banding 1. Jadi ruas kirinya F1 adalah F. Nah F2 itu yang ditanyakan. Perhatikan adik-adik perkalian silang ya. F per F2 sama dengan 3/1. Berarti 3F2 sama dengan F. Gitu kan ya kalau kita kalikan silang. Nah, ketemulah F2. Gitu kan ya. Jadi berapa adik? Tentu F dibagi 3 atau 1/3 F. Begitu ya. Jawabannya adalah B. Oke, jadi adik-adik di soal ini ya, semua variabel berubah kecuali konstanta ya. Muatan masing-masing berubah, jaraknya berubah. Ikuti saja. Masukkan ke rumus, kemudian kaidah matematika perkalian silang. Saya yakin bukan hal yang rumit ya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut di nomor 2. Perhatian. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara gaya elektrostatis terhadap jarak antar dua muatan. Gayanya adalah F ya, jaraknya adalah R, begitu ya adik-adik. Kemudian nilai X pada grafik. X itu ini adik, ini yang ditanya. Begitu, ya toh? Oke lah.
Adik-adik semuanya, perhatian. Ini kita misalkan adalah titik 1. Ya. Kita misalkan ini titik 1. Sementara yang ini titik 2. Mari kita ambil datanya dari grafik ini. Di titik 1 berarti kita punya F-nya, F1-nya adalah 32. R1-nya gitu adik ya, adalah 3, betul? Kemudian di titik 2 adik, titik 2 berarti ini ya, mari. Berapa F2-nya? 2. Berapa R2-nya? Titik 2 R2-nya ya ini adalah X-nya. Gitu deh ya. Nah, dengan demikian sudah semakin jelas dan menjadi mudah sekali ya. Ternyata lebih mudah dari yang pertama ya ketika dalam grafik, asalkan adik mengerti. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau F dan R saja tentu berbanding terbalik kuadrat. Adik, apa tadi The Pram bilang? Terbalik kuadrat, ya. Maka untuk lebih singkatnya boleh langsung F1 per F2, perhatian, terbalik. Terbalik itu dibalik adik, artinya 1, 2 menjadi 2, 1. Itu makna terbalik ya. Kemudian ada kuadrat, ya udah dikuadratkan saja. Jadi sebuah rumus perbandingan. Selanjutnya dipakai aja datanya, F1-nya 32, F2-nya 2, gitu adik ya. Kurung, ayo R2-nya berapa adik? X yang ditanyakan, dan R1-nya adalah 3. Kemudian kurung, ini kuadrat. Gitu deh ya. Betul kan ya? Betul banget. Terus adik, ada 32, ada 2 ya sudah, bagi 2 ini 16, bagi 2 ini 1 ya. Ini ada kuadrat supaya hilang, udah kita akar saja. Ini lebih asik ya. Pasti adik tahu akar 16. Ya dong, 4 per 1 gitu ya. Kuadratnya hilang, X per 3. Sekali lagi perkalian silang, berarti 1 kali X, ya udah X-nya 4 kali 3 berapa adik? 12, gile. Langsung ketemu. Ya, ngerti adik ya? Jadi ini tentang gaya elektrostatis dengan semua variabel berubah bentuknya soal cerita. Kalau dalam grafik tentu hanya bisa menggrafikan 2 variabel ya. Dalam hal ini muatannya tetap adik, yang berubah hanya jaraknya. Maka adik ketika begitu bisa langsung pakai ini, berbanding terbalik kuadrat. Gimana? Jelas ya? Oke, baiklah, halaman pertama untuk bedah SKL bagian 4 UNBK IPA Fisika SMP ya. Oke, adik, sekarang kita masuk di listrik dinamis ya. Ini indikator soal berikutnya adalah listrik dinamis. Baiklah. Adik-adik perhatian. Jadi di sini perhatikan gambar. Berapakah selisih kuat arus jika setelah itu semua hambatan dirangkai seri? Wow. Berarti ini ada 2 keadaan adik ya. Keadaan pertama ya memang keadaan gambar itu. Kemudian setelah itu semua hambatan seri. Berarti nanti kondisi kedua, 3 hambatan itu di seri adik. Berarti ini ada 3 ohm, 3 ohm, 2,5 ohm gitu adik ya. Kemudian ininya tentu tetap. Ini kondisi kedua. Tetap apa? E-nya 12 volt, hambatan dalamnya 0. Nanti pertanyaannya adalah apa, Dik? Selisih arus. Oke. Baik ya. Ini kondisi pertama. Ini kondisi kedua. Gitu. Mari masing-masing kita bereskan. Adik-adik. Kondisi pertama ya. Kita cari dulu R total. Itu paralel ya. Berarti R paralel. Sebenarnya langsung 3 per 2 ya. Kalau di paralel sama itu langsung dibagi banyaknya. Tapi tidak apa-apa dari gini adik ya. 1/3 ditambah 1/3. Ingat ya, resistor itu kalau paralel pakai 1/, kalau seri langsung dijumlah. Berarti ini, kalau kita sederhanakan sudah sama kan, berarti ini 3, ini 2. Ini 1/Rp adik, jadi Rp-nya harus dibalik. Berapa adik? 3/2 ohm gitu ya. Kemudian R totalnya, ya udah, kan seri dengan 2,5. 3/2 adalah 1,5. Ditambah 2,5 dor, berapa ini? Bulat sekali ya, ternyata 4 ohm. Adik-adik, tentu yang namanya I
ya, kuat arus listrik itu adik bisa nyari dengan apa? Hukum Ohm yang kedua ya, E dibagi R besar ditambah R kecil. Ini secara umum. Karena R besar lebih dari 1 ya berarti total. Makanya tadi kan kita cari R total. Yaudah ya, langsung masuk. E-nya ada 12. R besar total 4, R kecilnya 0 ya. 12 bagi 4 berapa, Adik? Wow, keren, 3 ampere. Itu I1 ya. Baik, adik-adik. Dengan cara sama, adik, karena ini seri, berarti R-nya R seri langsung ditambah. Berapa, adik? 3 tambah 3 tambah 2,5. Berapa tadi ini? 6 tambah 2,5 berarti 8,5 ohm. Wow, gitu ya angkanya. Enggak apa-apa. Sehingga kita akan cari I2 dengan rumus yang sama. Mari, jadi I tadi apa, Dek? E dibagi R besar plus R kecil, gitu ya. Sementara E-nya adalah 12. R besar, ya seri ini 8,5, lalu ditambah 0, ya. Akhirnya, adik-adik harus membagi itu. Berarti apa ini? 12 bagi 8,5 itu kan 120 bagi 85. Betul ya, Dek ya? Kalau semua bagi 5 berapa, Dek? Yang ini 24 dibagi 5 berarti 17. Nah, gitu ya. Tentu saja 1 koma gitu ya. Sisanya berapa tadi? Sisanya itu adalah 4 tambah 3, 7. 7 per 17. Ya, tetap ini komanya koma 4 ya. Gitu, Adik ya. Ini adalah I2. Nah, pertanyaannya kembali ya, apa yang ditanyakan? Dia adalah selisih arus ya. Berarti delta I ya, Dek. Yang tadi berapa toh? 3 ampere. Sekarang 1,4 ya, tapi itu sebuah pembulatan gitu ya. Tentu berarti 3 dikurangi 1,4 sekian. Pastinya berapa ini? 1,5 sekian ya. Itu yang mana? Mana lagi kalau bukan A, lihat yang lain, jauh amat gitu ya. Ternyata variatif sekali, Adik. Ini soal yang direkomendasikan BSNP ya, Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi adik mulai kenali supaya nggak kaget. Memang indikator soal tuh bilang ya, menghitung ya selisih arus jika rangkaian dirubah keadaannya. Gitu indikator soalnya. Benar kan, Dek ya? Rangkaian diubah keadaannya. Jadi R-nya dirubah menjadi ini. Ya, berapakah selisih arus? Cocok banget ini dengan indikator soal ya. Bagus ya. Jadi adik ya memang harus sangat memahami begitu ya. Oke, baik, ke soal nomor berikutnya, nomor 2. Ya, perhatikan gambar rangkaian. Besar kuat arus pada hambatan 24 ohm adalah berapa ampere? Coba adik. Ini I total ke sana terus ke sini, ini masih tetap I. Betul ya? Kemudian ini terpecah menjadi I1 bawah misal I2. Arus pada hambatan 24 ohm berarti yang ditanyakan I berapa, Adik? I2-nya berapa gitu ya. Tentu serupa, untuk tahu I2 adik-adik harus nyari I-nya dulu. Siapa I-nya? Ya, E dibagi R plus R. Kalau tidak ada R kecil berarti 0. E-nya langsung 9. Oke. Hambatannya hambatan total ya. Mari kita proses dulu. Pertama paralel 8 dan 24. 1 per RP, betul? 1/8 ditambah 1/24. Sama kan adik-adik? 24 ya. 3 ditambah 1. Berapa, Dek? 4 ya. Ketemulah RP. 24 bagi 4 tentulah 6 ya. Kemudian R totalnya di seri dengan 3 ohm. Berarti 6 ditambah 3 ya, 9 deh ya. Sehingga R totalnya adalah 9 gitu. R kecilnya tidak ada berarti 0. Adik-adik, berapa 9 bagi 9? Tentu saja 1 ampere gitu, Adik ya. Itu I total. Selanjutnya, Adik, cara mencari arus cabang itu gampang saja. Gini, kita misalkan ini titik A, di sini titik B. Maka mending dicari dulu VAB. V itu kan IR ya, VIR. I kali R. Berarti I-nya
Sudah ada, lah R-nya RA ke B. RAB itu tidak lain R paralel. Ayo berapa R paralel tadi? Ini ya dek ya, 6 ohm ya. Gitu kan ya? Maka I-nya adalah 1 kali di sininya 6. 1 kali 6 berapa? Tentu 6. 6 volt. Itu VAB. Lah adapun pengen mencari I berapa dek? I2 ya. I2 gitu kan ya. I kan V per R ya dek ya. Maka V-nya itu VAB dan R-nya tentu yang 24 itu. Ya sudah jadi VAB-nya 6. Ya, R-nya 24. Berapa ini adik? 1 per berapa? VAB-nya tadi? VAI adalah V per R, betul ya? Sehingga di sini adalah 1 per 4. Gitu ya. Betul kan ya? Ini adalah 1/4 ya. Ditanyakannya sebentar. VAB itu I kali RAB. I-nya sudah ketemu adik ya. RAB-nya adalah 6. 1 kali 6 berarti 6 volt. Ya. Kemudian I adalah V per R. V-nya 6, R-nya 24. Betul ya? Iya dong. Sehingga jawabannya mana, adik? Jawabannya, wow, di sini kayaknya ada yang kesalahan tulis ya di jawaban. Saya mikir ini sudah benar, adik. Arus totalnya aja cuma 1 ya. Arus totalnya itu 1. Bagaimana mungkin arus di cabang kok 1 atau lebih dari 1? Tentu tidak mungkin ya. Ya udah kita ralat aja ya. Jawabannya adalah ini diralat begini, diralat begini, diralat begini. Ya jadi ada deh gitu ya. Gitu akhirnya 1/4. Terus adik, misalnya kita mau cari I1. I1 berarti V itu ya dibagi dengan R gitu dek. Tadi V-nya berapa ya? 6 dibagi dengan R-nya R yang di sini yang 8 ya. 6 per 8 itu berapa? 3/4 ampere. Nah, sekedar cek adik, apakah kita benar bahwa I itu kan nanti harus I1 ditambah I2. Coba cocok enggak? Ini 1. Tadi I1-nya ya, ini I1 maksud saya yang atas ya. I1-nya 3/4 ya, I2-nya 1/4. Berapa ini? 1. Ternyata cocok. Berarti kita benar adik ya. Betul-betul ini harus diralat jawabannya. Oke. Itu ngerti ya? Jadi intinya menentukan arus di cabang pertama arus total. Pakainya apa? Hukum Ohm kedua. Oke. Setelah arus total ketemu, carilah V antar cabang itu, yaitu VAB. I kali RAB. Setelah ketemu, tinggal masing-masing I adalah V per R. V per R. Kalau ada lagi ya gitu, V per R. Jadi mau cabang 2, mau cabang 3 itu sama sekali nggak masalah. Biasanya adik-adik kalau sudah arus di cabang banyak yang bingung. Kalau belum arus cabang gampang, tapi kalau cabang kecil hati, nggak boleh gitu ya. Ternyata hanya seperti ini saja. Oke, gitu ya adik ya. Baik, ini sudah. Kita lanjutkan ya. Nah sekarang tentang magnet. Apa perkataan indikator soal? Yaitu pemanfaatan kemagnetan adik, pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologi ya. Jadi produk teknologi yang dikeluarkan ya, jangan salah dalam belajar ya. Betul-betul ya kita pelajarinya harus produk teknologi. Oke adik-adik, begini, salah satu produk teknologi apa? Transformator, dan ini yang paling populer adik ya. Ada transformator seperti ini, perhatian. Kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terhubung ke lampu adalah, berarti nanti arus yang di sini itu berapa? Berarti ini keluaran. Kalau keluaran kan berarti sekunder. Ini banyak lilitan. Keluaran berarti sekunder. Oh, berarti ini apa, Dek? V-nya primer. Ini apa? N-nya primer. Gitu, Adik ya. Ada VPNP. Ini NS bukan VS tapi IS. Ya enggak masalah ya. Dan ini apa, Adik? Ohm berarti sebuah hambatan. Gitu, Adik ya.
Oke, baiklah. Adik, tetap kita ya berangkat dari rumus umum trafo. VP per VS adalah NS per N. Sorry, V dan ini sebanding ya, NP per NS ya. Kemudian sama dengan kalau I-nya yang terbalik, IS per IP. Jadi V dan N berbanding lurus dan itu berbanding terbalik dengan I. Gitu mengingatnya adik ya. Sehingga kalau ini kita terapkan ya, VP per VS, coba kita pakai sebagian dulu. Yang mana? Kita pakai yang kiri adik ya. Jadi yang ini kita pakai dulu yuk. VP-nya adalah 200. Oke. VS belum ada, tulis saja. NP-nya adalah 800. Per NS-nya adalah 200. Gitu adik ya. Oke, baiklah. Tentu saja enak sekali ini nyoretnya bisa kemana-mana. Ini aja boleh adik ya. Dicoret berarti 4. Ini 1. 4 VS sama dengan 200. Betul adik ya? Ketemulah VS. 200 bagi 4. Berapa itu? 50 volt. Tapi sayang sekali yang ditanyakan bukan VS adik, tetapi apa? Kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terhubung ke lampu. Jadi apa kuat arus? I-nya, IS ya, itu berapa gitu ya. Ingat ya, hukum Ohm itu kan VIR ya, V itu I kali R. Ya udah adik, kalau mencari I berarti apa? V itu dibagi R. Semua sekunder, IS V-nya ya VS. Nah, VS-nya sudah kita hitung 50. Nah, ada R-nya 25. 50 bagi 25 berapa, adik? Oke, tentu 2. 2 ampere. Ketemu deh. Gitu ya, adik ya. Ada sedikit aja divariasi. Tetap adik-adik nggak boleh bingung ya nggak gitu. Ya, ya. Oke. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan berikutnya. Oke ya. Menentukan kutub-kutub magnet. Wow, ini jarang sekali siswa yang betul-betul mengerti tentang ini. Nah, setelah ini sama sekali tidak boleh tidak ngerti. Berarti apa, Dek? Harus teramat sangat ngerti. Karena sebenarnya ini mudah dan asik aja kok ya. Oke, baiklah. Perhatian. Siswa melakukan percobaan membuat magnet dengan menggunakan alat dan bahan seperti gambar berikut. Setelah besi IJ, ini perhatian, besi IJ dan kawat KL menjadi kutub magnet. Kemudian ujung-ujungnya saling didekatkan. Lukisan garis gaya magnet yang benar. Nah, wow, kompleks sekali soal ini adik. Pertama harus bisa menentukan kutub magnet buatan dengan menggosok. Yang kedua harus bisa menentukan kutub magnet elektromagnet. Yang ketiga harus bisa prinsip menggambar garis gaya magnet. Ada 3 konsep digabung menjadi satu soal ini. Keren ya, keren. Dan adik justru harus semakin tergila-gila kalau lihat soal keren kayak gini. Jangan malah kecil hati. Tapi emang harus ada modalnya. Maka perhatian baik-baik. Catat baik-baik adik-adik. Cara menentukan kutub magnet buatan dengan menggosok itu ada prinsipnya. The Pram tulis sini. Ya, The Pram tulis sini. Bagaimana itu? Bahwa kutub magnet yang datang ini harus sama dengan kutub yang didatangi, ya. Ini prinsip pertama. Dan ini sudah selesai. Jadi pertama kali datang dengan yang didatangi itu harus sama. Coba lihat. Ini arahnya kan gini, Dek. Pertama kali datang kan berarti ini. Ini pertama datang. Kutub apa, Dek? Utara. Harus sama ini dengan yang didatangi sama. Karena ini utara, ya. Maka ini juga utara. Ya ampun mudahnya. Nah kalau ini utara, mosok ini utara? Nggak mungkin. Pastilah selatan. Oke, ngerti? Catat itu. Kutub yang datang sama dengan kutub yang didatangi. Ini utara, ini selatan. Jadi pertama arahnya dulu. Gitu deh ya. Itu konsep pertama. Kemudian konsep yang kedua, adik, kalau elektromagnet ya ini, maka yang adik-adik gunakan adalah ATTGKN. Wow, keren. Apa ini, Dek?
aturan tangan kanan. Kirain apa nyingkatnya loh. ATTGN, aturan tangan kanan. Jadi begini adik, tangan kanan kita, wes kelihatan ya, kelihatan. Ini namanya adalah ibu jari. Kalau orang Jawa bilang ini jempol, gitu adik ya. Terus nanti ada lipatan 4 jari ini, jadi ini muter gitu ya. Ada lipatan 4 jari. Nah, cara mengingatnya biar adik-adik ya gampang. Kita bukan ibu jari tapi jempol. Nggak apa-apa adik ya, jempol gitu ya. Oke. Dan ini ternyata menunjukkan kutub utara adik. Jempol utara. Disingkat apa adik? Jemput ya. Jemput, antar jemput itu loh ya. Oke, jadi jempol itu utara. Terus ya, lipatan 4 jari itulah arusnya. Kan ini komponennya cuma 2, kutub magnet utara dan arusnya. Lah arus itu gimana toh? Ingat tadi, ini panjang, ini pendek. Keluar dari panjang, masuk ke pendek. Berarti inilah arus. Berarti ini naik apa turun? Naik. Kalau ini naik berarti daerah sini apa? Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, gitu deh ya. Nah, setelah itu baru kita terapkan aturan tangan kanan. Ya, adik, jadi begini. Misalnya, ini kutub magnetnya. Perhatian. Nah, arus yang sebelah luar kan ke atas. Tadi arus kan lipatan 4 jari ya. Lipatan 4 jari. Sebelah luar ke atas. Ya udah gini, set, pegang aja. Lah ini jempol ini loh. Jempol ini utara, Adik. Karena jemput, jempol utara. Sementara ini lipatan arusnya. Jelas ya? Sehingga utaranya sebelah sini. Ternyata ini adalah utara. Gitu ya. Berarti sini apa, Dik? Selatan gitu ya. Ini kutub-kutub magnetnya sudah kita temukan ya. Untuk membedakan dengan sekedar huruf ya saya lingkari. Oke. Kesimpulannya apa? I utara, J selatan, K utara, L selatan. Pertama itu dulu. Kemudian berikutnya adik-adik. Nah, menggambar garis gaya. Nah, kalau menggambar ya garis-garis medan ini ya. Juga ada prinsipnya adik, prinsipnya sederhana ya. Taruh sini aja. Gini caranya. U ya. U terus selatan, S. U itu utara, S itu selatan. Cara mengingat biar nggak lupa. U itu Usman adik ya. Usman itu berarti yang keluarkan. Gitu ya. S itu apa? Santi, berarti Santi yang masukkan. Nah, gampang ya mengingatnya, Dik. Usman keluarkan, Santi masukkan. Beres dah. Artinya apa? Kalau utara harus keluar, kalau selatan harus masuk. Nah, sekarang coba kalau gitu langsung kita terapkan mana yang benar dari jawaban. A misalnya, adik. Misalnya jawaban A ya. Tadi J tadi kutub apa? Selatan. K tadi kutub apa? K adalah utara. Lihat utara itu harus keluar. Wow, kok ini masuk? Salah. Gitu ya, Dek ya. Terus ini J dan L. Coba J. J kutub apa? Selatan. L kutub apa? Selatan. Kalau selatan berarti bagaimana selatan itu? Masuk. Ini masuk, ini juga masuk. Ya, betul ini? Betul enggak? Nomor apa? Jawaban B ya. Apakah jawaban B benar? Benar ya, Dik ya? Atau selatan kan masuk semua. Ya. Ya udah, ini benar. Coba cek yang lain. I itu apa? I adalah kutub. Kutub apa? I-nya? I-nya adalah kutub utara. Ya. Sementara K-nya kutub apa, Dik? K-nya utara. Utara itu berarti nggak boleh masuk. Utara kok masuk? Utara itu Usman harus keluar. Salah ya. Coba misalnya ini. I-nya apa? Utara. L-nya apa, Dek? L-nya selatan. Gitu ya. Selatan. Selatan tuh harus masuk. Ini selatan kok keluar. Tuh, bener kan? Salah kan? Jadi jelas sekali ya. 3 prinsip. Kalau gosok buatan kutub datang sama dengan kutub yang didatangi. Kalau ini pakai aturan tangan kanan, cara mengingatnya jemput ya. Kemudian ini utara, Usman keluarkan, Santi masukkan. Beres dah. 3 konsep tergabung jadi 1 soal. Wow, hot sekali soal ini ya.
Tapi ternyata asik. Baik, adik-adik, kita sampai pada bumi dan antariksa gitu ya. Nah, kalau di sini tentu saja adik-adik relatif agak hafalan dikit ya. Ya tidak masalah ya, tidak boleh menghindari hafalan, tetap harus menguasai. Nah, indikator soal pertama adalah menyelidiki gerak magnet pada orbit tata surya. Sorry, menyelidiki gerak planet ya, bukan magnet lagi. Gerak planet adik ya, pada orbit tata surya. Nah, planet itu termasuknya adalah bumi. Maka ya, tentang peredaran bumi mengelilingi matahari dalam tata surya, ini adik harus benar-benar tahu. Ya, pastinya apa? Kalau gerak bumi itu kan pertama ada yang namanya apa, Dek? Rotasi. Ada lagi yang namanya apa? Revolusi. Gitu, adik ya. Rotasi berarti pada porosnya, revolusi mengelilingi matahari. Nah, ciri akibat yang ditimbulkan, jadi sini akibat gitu ya. Cirinya adalah kalau rotasi, adik ya, itu kan dia terjadi setiap hari, maka siklusnya itu pasti harian. Itu rotasi. Ya, misalnya siang dan malam itu setiap hari berubah. Jadi perubahan siang dan malam yaitu akibat dari rotasi. Sementara kalau revolusi, ini siklusnya adalah tahunan adik ya. Cara ngeceknya gitu aja. Karena kalau kalimatnya pasti macam-macam. Jadi kalau perubahannya tahunan berarti itu akibat dari revolusi. Mari kita cek ya. Adik, ada jawaban nomor 1. Percepatan gravitasi di kutub lebih kecil daripada di khatulistiwa. Nah, kalau itu ingat ya. Bumi itu di kutub adalah pepat. Pepat. Apa, Adik? Pepat. Pepat itu apa? Pepat itu ya berarti semakin apa namanya? Yang namanya pepat itu berarti semakin ini, Adik, semakin jari-jarinya mengecil. Kalau jari-jari itu kecil, ya, maka percepatan gravitasi gimana? Kan dalam rumus gini adik ya, kalau kita belajar gravitasi berbanding terbalik ya. Jadi kalau R-nya kecil, maka G-nya akan besar. Percepatan gravitasi di kutub lebih kecil. Loh, kok kecil? Salah ya, karena harusnya besar. Gitu. Ngerti adik ya? Oke, no, harus tahu. Logikanya gitu. Berarti 1 salah ya. Oke. Percepatan apa namanya gravitasi di kutub lebih kecil. Salah ya. Kemudian yang kedua, adik ya, perhatian kedua. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam merupakan akibat rotasi bumi. Hati-hati. Lamanya siang dan malam. Ini penting banget. Lamanya, perbedaan lamanya. Betulkah akibat rotasi? Gini adik ya, ini harus hati-hati. Kalau pergantian siang dan malam betul rotasi. Tapi kalau lamanya ini bukan rotasi, tapi apa? Revolusi. Artinya gini loh, Dek. Kadang-kadang siangnya lebih panjang, kadang-kadang siangnya lebih pendek. Kalau itu revolusi, karena siklusnya kan tahunan, ya. Tergantung bumi pada posisi perihelium atau pada posisi aphelium. Itu lebih jauh begitu. Ya, sehingga nanti akan menentukan. Dan itu kan satu kali bumi mengelilingi matahari dan itu revolusi, bukan rotasi. Hati-hati tentang ini ya. Oke, jadi ternyata nomor 2 pun salah lagi ya, bukan rotasi ya, Dek. Oke. Gerak semu harian bintang akibat rotasi. Ya gampang, ada kata harian ya, jelas sekali rotasi harian, rotasi harian. 3 benar. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Dan ini kan tiap siang tiap malam berubah ya. Pergantian terus berarti itu harian, betul. Berarti rotasi, betul. Subhanallah ya. Jadi ternyata harus ada prinsip yang kuat untuk menjawab. Iya deh. Jadi jawabannya apa, Adik? 3 dan 4 gitu ya. Inilah yang benar. Cukup menjebak ya, dia jangan sampai keliru, jangan sampai terjebak ya oleh pengecoh-pengecoh yang sebenarnya jelas sekali kalau ada adik memahami. Ingat ya, kalau
pergantian siang dan malam, rotasi. Kalau perubahan lamanya siang dan malam, revolusi. Begitu ya. Tahu deh ya? Oke, jangan sampai terkecoh itu. Kemudian gerak semu harian. Dari kata harian ya pasti rotasi ya. Kemudian rotasi bumi, angin, darat, laut, semua tahu ya. Angin darat, angin laut itu selalu berganti arah tiap harinya. Begitu deh ya. Oke, baiklah. Kemudian soal kedua, mari perhatian. Ini adalah soal-soal yang memang direkomendasikan. Oke ya. Adik, perhatian. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi selatan mengalami musim apa? Wow, ternyata adik-adik dituntut ya harus kenal 4 musim beserta tanggalnya. Pada sisi lain, adik juga dituntut harus kenal 4 musim beserta posisi bumi dalam mengelilingi matahari itu seperti apa. Tapi di soal ini kebetulan adalah tanggalnya. Gitu adik ya. Nah, The Prams punya cara untuk mengingat ya, supaya adik-adik tidak lupa kapanpun ya. Dan saat cara ini digunakan ya, The Prams yakin ya adik-adik jadi ingat. Jadi begini, pertama kenali dulu ini tanggalnya ya. Dimulai Maret, Juni, September, Desember, Maret lagi, kan 4 musim deh ya. Maret, Juni gitu ya. Jadi kalau 12 bagi 4 itu kan 3. Jadi tiap 3 bulan. Jadi Maret ya sampai Juni, September gitu ya. Tentang tanggalnya 21, 21, 21, 23, 23, 22, 22, 21 gitu ya. Nah, cara mengingatnya ya adik-adik gampang saja ya. Jadi begini, bisa dibaca adik. Bacanya dari atas ke bawah. Ya, coba ini dibaca dari atas ke bawah. Urutannya kan yang penting ya. Setelah tahu tanggalnya kan tinggal urutannya ya. Kalau kita baca, wow, jadinya menarik banget adik ya. Gimana tuh itu? Menjadi sepan gwedi. Artinya apa? Biar nggak lupa adik ya. Kalau ada orang ya pakai pakaian yang sepan, tahu sepan ya, mepet itu, maka akan kelihatan gwedi ya, besar banget, gwedi gitu ya. Orang Jawa Timur itu gwedi. Sepan gwedi, orang pakai sepan maka kelihatan gwedi. Urutannya gitu, nggak boleh dibalik ya. Ambil hikmahnya adik ya. Gitu. Nah, sehingga adik sepan gudi ya, seartinya adalah semi, tentu gitu ya. Pan itu apa? Panas. Gugur, dinya adalah dingin ya. Sepan gudi itu di belahan bumi mana? Utara ya. Sementara belahan bumi selatan tetap terbaca, hanya dibalik adik ya. Apa itu? Bahwa gwedi itu ketika memakai sepan ya, dibalik aja, enak sekali ya. Gudi sepan gitu ya. Artinya apa itu? Gu tadi apa adik? Gugur. Di apa? Dingin. Semi, dan pan adalah panas. Gile ya. Sepan gudi. Oke, itu saja. Jadi kalau adik nggak pakai cara, banyak lupa. Dengan pakai cara, insya Allah relatif tidak lupa. Itulah kita mengoptimalkan belajar dengan otak kanan ya. Bukan sekedar tulisan ya, tapi ada makna. Baik gitu. Jadi 21 Juni, 23 September, Juni September kan ini adik ya. Belahan bumi selatan, berarti ini selatan musim apa adik? Oke, tentu saja musim dingin, betul banget. Gimana adik-adik? Bisa dimengerti ya? Oke, baiklah. Nah, tentang bumi dan antariksa. Masih ada satu lagi adik, sifat zat dan perubahannya. Oke, baiklah mari. Apa kata indikator? Ya, dia adalah sifat fisika dan sifat kimia. Sifatnya. Kemudian B, perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini perubahannya. Kemudian C, pemanfaatan pengetahuan tentang sifat zat. 3 indikator ini The Prams tampilkan dalam 2 soal ini. Dan ini soal dari sekali lagi BSNP untuk dipelajari. Oke ya. Perhatikan perhatikan sifat-sifat zat berikut ya, 1 dan seterusnya. Sifat kimia dan fisika berturut-turut dapat ditunjukkan oleh mana ya, Dik?
Sifat fisika dan kimia. Kimia, fisika, ya. Intinya apa? Kalau di fisika, ya, perubahan itu tidak ada jenis zat baru, ya. Tidak ada jenis zat baru. Itu perubahan fisika. Kalau kimia berarti ada zat baru. Zat yang jenisnya baru, gitu ya. Tentu saja kita bisa langsung cek. Misalnya, besi, jadi zat ini adalah besi, dengan oksigen ketika bereaksi, itu tetap besi dan oksigen atau zat baru. Ternyata zat baru yang dinamakan dengan karat. Karat itu kan bukan besi, juga bukan oksigen, adik. Berarti ini fisika apa kimia? Tentu saja kimia, gitu ya. Adik-adik, karet gelang digunakan mengikat benda karena sifat elastisnya. Sifat elastis karet gelang ketika belum untuk mengikat dia karet. Sesudah untuk mengikat tetap karet atau berubah jadi jenis baru. Ya tetap karet ya dia, masa terus jadi uang? Enggak kan ya? Berarti apa ini? Ini adalah perubahan fisika gitu adik. Kemudian 3, karena adanya bakteri pembusuk ya begitu. Mangga yang sudah matang lama-lama menjadi busuk. Sebelum busuk mangga. Setelah busuk masih mangga atau bukan itu jenisnya? Bukan ya, kalau masih mangga adik-adik masih mau makan itu ya. Itu sudah mangga yang busuk jenisnya baru. Berarti fisika apa kimia? Dia adalah kimia gitu aja. Batu sangat keras sehingga untuk memecahkan diperlukan palu atau godam. Setelah batunya pecah itu tetap batu apa berubah jadi beruang? Tetap batu adik ya. Lucu sekali soal ini ya. Berarti tidak ada jenis baru, dia perubahan fisika ya. Adik, perhatian soal ini, apa yang dikehendaki di soal ini? Ternyata kimia terus fisika. Yang kimia berarti apa? 1, 1, 3. 1, 3, nah ini ya dek ya. Yang fisika 2, 4, cocok banget jawabannya C. Jadi intinya adik harus bisa membedakan antara jenis zat baru dan tidak. Misalnya kertas dibakar. Itu hasil bakarannya masih kertas atau bukan? Bukan, ya mudah aja kan nggak bisa untuk kita tulisi lagi. Gitu ya dek ya. Iya kan? Nah itu aja. Baik, sekarang soal kedua. Ini kan ada pemanfaatan pengetahuan tentang sifat zat ya adik-adik ya. Ini salah satunya adalah ya, soal kedua ini. Apa itu? Yaitu Tisna mencatat komposisi makanan kemasan sebagai berikut. Ya, ini komposisinya dalam kotak ini adik. Bahan kimia yang ditunjukkan oleh tanda panah berfungsi. Soal ini lucu adik ya. Yang disebut banyak sekali ada jagung, monosodium glutamat, inosinat, tartrasin, CI 19140, kuning FCF, CI 15985, karamel, kemudian aspartam. Banyak sekali yang disebut, tetapi hanya menunjuk satu, yaitu karamel, dan itu yang paling sederhana, paling gampang ya. Itu berfungsi sebagai apa? Apakah pemanis, apakah pewarna, pengawet, penyedap, dan seterusnya. Oke, baik ya. Tentu saja nggak asik kalau hanya karamel ya. Semua akan The Prams jelaskan ke adik-adik ya, supaya kalau soal dirubah tetap mengerti ya adik-adik ya. Pertama, monosodium glutamat disingkat MSG. Ajinomoto ya. Sebagai apa ini adik? Tentu kalau ini sebagai penyedap gitu adik ya. Itu. Kemudian berikutnya ada inosinat. Inosinat. Begitu. Nah, diingat aja, inosinat itu sebuah garam adik ya. Ini adalah sebuah garam. Pada dasarnya garam natrium. Ya, tentu saja yang berfungsi sebagai zat aditif makanan. Begitu ya, tepatnya seperti itu. Ini adalah fungsi dari inosinat ya. Kemudian di situ ada tartrasin ya. Tartrasin. Begitu. Nah, kalau tartrasin ini dia adalah sebuah pewarna makanan ya. Pewarna makanan. Tartrasin ya, tartrasin itu bukan makanan adik,
tetapi pewarna minuman ya. Itu tabrasin, jangan sampai salah. Karena nanti pewarna makanan kan ada sendiri ya, Dek ya. Oke, kemudian itu ada kuning. Aduh, dari namanya sudah kelihatan Adik ya, ada kuning. Kuning ini tentu saja adalah ya pewarna secara umum, dia adalah pewarna makanan ya. Khususnya berwarna apa? Sesuai namanya, berwarna kuning. Itu ya. Kemudian ada karamel. Nah, kalau karamel ini kan berasal dari gula yang digosongkan. Dia juga cenderung ya nanti menjadi pewarna makanan ya. Sementara aspartam ini adalah zat, di sini aja enggak apa-apa Dek ya. Aspartam ini adalah zat pemanis ya. Jadi pemanis kimiawi. Itu sehingga kalau karamel seperti tadi yang saya katakan, dia lebih condong karamel itu adalah sebagai pewarna makanan, khususnya adalah warna coklat ya. Begitu. Oke adik-adik, inilah diantaranya ya yang masuk materi bedah SKL dari A sampai Z ya. UNBK tahun ini sudah The Prams sampaikan semuanya secara detail dan relatif setiap soal dikembangkan. Jadi tidak hanya seperti yang tertulis di soal ini. Harapannya apa? Adik-adik betul-betul menguasai materi UNBK Fisika dan berakhir dengan sukses, nilai maksimal bahkan sempurna ya. Untuk itu jangan lupakan channel ini adik, tetap ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komennya ditunggu ya, juga di share. Kemudian setelah ini adik-adik ya, The Prams ini tetap insya Allah akan selalu produktif, akan membahas UN asli tahun kemarin-kemarin. Artinya kemarin ya tahun sebelum tahun ini, sebelumnya lagi, tentu bertahap. Maka rugi sekali ya kalau adik-adik tidak berlangganan dengan channel ini. Begitu adik ya, tentang bedah SKL sudah kita sampaikan. Kita ucap syukur alhamdulillah. Begitu, semoga bermanfaat. Oke, Genius Mendadak bersama The Prams.